Shalom. Sehat semua pagi hari ini, amin. Jika kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di Lukas yang ke-16 ayat 1 sampai 14. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepadanya yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semua itu didengar orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Boleh dibuka slide-nya? Nah, itu bendaharanya, itu tuannya, dia suruh pergi. Lalu yang sebelah sini itu ceritanya, itu ada di kolom yang nomor 3. Nah, bendaharanya susah, dia sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Terus dia yang situ manggil orang-orang yang berhutang. Yang di sini tuannya memuji bendaharanya. Oke, klik selanjutnya. Nah, sebelum ke situ, saya coba iseng-iseng, saya cari di undang-undang. Apa sih bendahara di Indonesia nih? Ngapa ini dibilang nggak jujur gitu? Benarkah? Nggak jujurnya di mana gitu? Nggak jujurnya itu di pemborosan di ayat 1b, atau dia karena ngurangin utang? Tindakan cerdiknya di sebelah mana? Nah, nanti kita akan kupas. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 pasal 10.
Bendahara pengeluaran dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan penjualan tersebut. Nah itu, bendahara itu ada menerima, menatausahakan pertanggungjawaban, menyimpan, menyetorkan, membayarkan. Nah ini menurut undang-undang yang berlaku, bendahara itu nggak boleh gunakan duit tuannya ini menjaminkan, tidak seizin tuannya lah gitu kan. Menginvest, misal duitnya banyak diinvest kemana gitu. Nah yang dikatakan di Alkitab ini di ayat yang pertama, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan. Jadi ada tuan, oke? Juan ke sini. Saya jadi tuannya, dia jadi bendahara. Kamu bendahara yang nggak jujur. Aku dengar dari orang kamu menghambur-hamburkan uang. Mulai sekarang bikin laporan dan kamu saya pecat. Cepat bikin laporan. Oke, gitu kira-kira. Monolognya begitu kira-kira. Kira-kira dia waktu disuruh bikin laporan, ya kan? Lalu dia merenung. Kalau di dunia drama ini bagus sebenarnya didramakan. Ada monolog dia berbicara dengan dirinya sendiri. Ya kan? Di ayat yang ketiga tuh, ngomong dalam hatinya. Di gambar tadi dia susah begini. Aduh, aku dipecat, hilang jabatanku. Aku nyangkul nggak bisa, ngemis aku malu. Ngapain ya? Nah, ternyata di terjemahan yang lain lebih jelas. Coba dibuka slide-nya. Nah, nih, terjemahan yang lain lebih enak kita memahaminya. Itu terjemahan baru yang atas. Yang BMIK, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya. Nih perumpamaannya ini ngomong sama murid ya. Beda ketika Yesus ngomong perumpamaan sama orang Farisi. Beda ketika Yesus ngomong perumpamaan sama orang banyak. Ini khusus untuk murid. Dan kita semua hari ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ini agak keras sedikit. Karena untuk murid. Kenapa? Murid itu bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Masa kamu gak cerdik gitu loh. Jadi perumpamaan ini spesial. Khusus untuk murid. Ya. Ia mempunyai seorang pegawai keuangan. Nah, pegawai keuangan yang ngurus kekayaannya. Orang kaya itu dapat laporan dari anonim. Orang nggak tahu, ngasih tahu sama dia. Nggak disebutkan di Alkitab siapa yang ngasih laporan ke tuan ini. Bahwa pegawai keuangannya itu apa? Memboroskan. Itu BMIK. FAYH, firman Allah yang hidup. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Seorang kaya menggaji seorang bendahara, tapi kemudian ia mendengar bahwa orang itu sangat curang. Di sini tidak jujurnya. Oke, lanjut. Nah, ternyata kata menghamburkan itu tuh pakai kata diaskorpison. Itu umumnya memisahkan, untuk menampi, untuk menyanyiakan. Kata ini juga dipakai seorang penabur untuk menyebar benih. Jadi tersebar. Nah, ada beberapa tafsiran yang mengatakan sebenarnya bendahara yang gak jujur ini dalam hatinya itu gak jujur. Karena di ayat selanjutnya dia nggak ada disuruh perumpamaan yang Yesus lakukan, tidak ada disuruh dia suruh mengganti uangnya gitu loh. Uang yang diboroskan tuh nggak ada. Nah, ada beberapa tafsiran yang mengartikan bahwa dia menginvestkan uangnya ini ke tempat-tempat atau memboroskan hal-hal tanpa sepengetahuan tuannya. Nah, ini ternyata masalah hati. Ya kan? Karena di kebawahnya bendahara ini setelah dipecat, seumpamanya kalau ada seorang bendahara sekolah yang memakai uang bos gitu ya, biaya operasional sekolah, dia pakai uang bos lalu dia dipecat, otomatis dia suruh mengembalikan
Kalau enggak kembalikan, ya dia kena penjara. Nah, cerita ini enggak. Nah, kemungkinan besar para penafsir bilang uangnya ini dihamburkan atau diinvestkan atau ditaruh di tempat yang tuannya enggak tahu. Enggak seizin tuannya. Nah, itu ada beberapa tafsiran yang bilang. Ada juga yang tafsiran memboroskan untuk keinginan sendiri. Intinya itu tidak izin tuannya, tidak sepengetahuan tuannya. Lanjut. Nah, saya bikin plot gini. Ini karena narasi ya. Kalau narasi itu pendekatannya harus pendekatan naratif. Jadi saya bikin plot begini. Situasi awal di Lukas 1, tindakan menghamburkan milik tuannya disematkan ke bendahara oleh penuduh yang anonim. Lalu terjadi komplikasi, terjadi masalah di situ. Di Lukas 16, 2 dan 3. Bendahara dapat respon negatif dari tuannya. Dia suruh bikin laporan lalu dipecat. Nah, ternyata ada aksi transformatif. Nah, di sini yang dibilang cerdik itu tadi. Bendahara itu menemukan strategi untuk keluar dari krisis dengan mengurangi utang, kemudian ia mengeksekusi strategi itu berdasarkan kewenangan miliknya. Karena dia belum dipecat, masih suruh bikin laporan, dia mikir, mumpung aku masih punya wewenang, gimana caranya ya? Aku harus memberikan hutang budi sama kawan-kawan yang lain. Ketika aku keluar dari sini, aku bisa dapat pekerjaan di tempat lain. Atau aku bisa menumpang sementara sambil cari pekerjaan, misal begitu. Nah, resolusinya bendahara itu dapat respon positif dari tuannya. Dan situasi akhirnya tindakan cerdik ini disematkan kepada bendahara oleh tuannya. Nah, yang kita mau pelajari pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya bahwa di balik pengelolaan harta duniawi, kekayaan yang dipercayakan dikelola dengan jujur, dengan benar, penuh tanggung jawab, ternyata ada harta yang sesungguhnya, yaitu kekayaan rohani yang disediakan Tuhan. Jadi bendahara yang cerdik ini tadi, itu dianggap tidak mengelola dengan baik harta tuannya. Nah, ini tentang manajemen ya. Dia tidak memanage dengan baik keuangan tuannya, lalu dipecat, lalu dia punya strategi yang cerdik. Hal yang pertama selanjutnya yang mau pelajari itu yang tadi itu. Bahwa ada kaitan. Loh, benar. Ketika kita punya kekayaan di dunia, mengelola kekayaan ini dengan kekayaan rohani yang akan kita terima. Pertanyaannya begini. Siapa yang mau kaya di bumi? Angkat tangan. Saya mau. Siapa yang mau kaya juga di surga? Angkat tangan. Saya juga mau. Berarti yang lain gak mau ya. Bapak Ibu Saudara, itu kekayaan ini bukan hanya bicara tentang harta dunia. Oke, di sini ini tentang uang contohnya. Tapi kalau kita tarik benang merah, kekayaan itu bukan hanya sekedar uang. Benar? Ada orang kaya tapi sakit-sakitan. Kesehatan juga itu anugerah. Itu juga kekayaan. Ada anak. Itu juga kekayaan. Ada waktu. Ini yang paling penting. Di dunia ini yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diulang itu apa? Waktu. Di mana kita menginvestkan uang kita, belum tentu kita menginvestkan waktu kita. Oke ya, saya ulang ya. Di mana kita taruh uang kita di situ, belum tentu waktu kita di situ. Contohnya, orang kaya ini saking banyak duitnya lah. Mungkin termasuk tuan yang ada di sini. Dia enggak punya waktu. Makanya dia gaji bendahara. Dia cuman manage, tanya sekali-sekali. Sampai dia enggak tahu tuan ini ada kejadian apa. Dia dengar dari orang lain bahwa bendaharanya ini enggak jujur. Makanya lalu dipecat. Tapi ketika dipecat dia cerdik. Nah,
Apakah dia punya waktu untuk menginvestasikan ke kekayaan ini? Tidak punya, mungkin dia ada tempat lain. Makanya hal yang paling kaya menurut saya di dunia ini itu bukan uang, tapi waktu. Orang yang punya waktu bisa bekerja. Orang yang punya waktu masih bisa sehat. Kalau orang udah tidak sehat, waktunya udah sisa sedikit nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang punya waktu? Ayo. Siang-siang, siapa yang punya waktu? Loh, siapa yang punya waktu? Kamu punya waktu? Siapa yang punya waktu? Ayo. Siapa yang punya masa waktu? Umur lah, siapa yang punya umur? Siapa? Hah? Tuhan. Waktu itu ada di tangan Tuhan. Yang kekal dari kekekalan, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yang tidak terikat oleh waktu, dan yang memberikan waktu kepada manusia, kepada kita, memberikan umur, memberikan masa, itu siapa? Tuhan. Makanya perumpamaan ini saya baca berulang-ulang, ini kemana sih ujungnya ini? Apakah ujungnya hanya keluar dari masa krisis, kita harus cerdik, kita harus invest? Motivator lain pun bisa. Ngapain harus Yesus cari perumpamaan? Saya kasih catatan begini ya. Bahwa setiap perumpamaan yang dikatakan Yesus kepada murid, kepada pengikut, kepada orang banyak, itu adalah real yang banyak terjadi di zaman Yesus. Contoh, bendahara yang tidak jujur. Berarti pada saat itu banyak bendahara yang tidak jujur. Terus perumpamaan apa lagi? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada saat itu pun banyak anak-anak yang minta warisannya dulu lalu pergi. Jadi hal-hal yang dibuat perumpamaan, parabel oleh Yesus itu adalah cerita-cerita yang sudah lazim. Kenapa kita susah memahaminya? Karena ini perumpamaan yang ada di Israel. Kalau perumpamaan di Kapuas Hulu, di Jawa, mungkin lain-lain gitu ya. Setiap daerah punya perumpamaan sendiri dan itu mempunyai nilai moral gitu ya. Nah, perumpamaan ini benar-benar terjadi. Perumpamaan hakim yang lalim. Nah, pada zaman itu banyak hakim yang lalim. Makanya Yesus kasih tahu. Hakim yang lalim itu nggak mau bela seorang janda, tapi karena janda ini terus datang kepada hakim yang lalim itu, akhirnya mau juga membela. Begitulah Tuhan. Loh, kok Tuhan lalu dibayangkan hakim yang lalim? Bukan, tariknya bukan ke situ. Tariknya begini, hakim yang lalim aja, yang disesah, yang terus-menerus digugah hati oleh janda ini untuk dibela, itu aja bisa, apalagi Tuhan bukan yang lalim gitu. Nah, parabel ini, perumpamaan yang tidak jujur ini, endingnya itu di ayat 14 itu ada. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepadanya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui apa? Hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ternyata di sini masalah hati. Kembali lagi ayat sebelumnya, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, karena dengan demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ini juga masalah hati. Makanya saya coba berulang-ulang saya tarik kesimpulan, oh kayaknya bendahara ini hatinya itu ndak ngelapor lagi sama tuannya. Dia invest memboroskan entah untuk kepentingan pribadi atau invest di tempat yang lain tanpa sepengetahuan tuannya. Di sini salahnya. Benang merahnya itu begini. Apakah ada hatimu lebih condong kemana? Kalau menyambung firman Tuhan Pak Gembala minggu lalu tentang kasih yang menjadi dingin, condong kemana? Condong ke hartamu kah? Condong ke hobimu kah?
Condong ke anakmu kah? Condong ke yang lain kah? Jangan sampai hati kita itu dua. Iya, saya percaya kepada Tuhan tapi saya tidak mengutamakan Tuhan. Itu yang sedang mau diajarkan kepada murid-muridnya. Selain Yesus ngomong sama murid-muridnya, bendahara yang gak jujur aja itu loh bisa cerdik, punya strategi. Masa kamu murid-murid yang udah bersama-sama dengan aku bertahun-tahun, 3,5 tahun, gak bisa ada pemikiran kayak gitu. Hatimu itu loh, hatimu ke aku atau ke yang lain. Coba kita lanjutkan slide-nya. Harta yang sesungguhnya, nah ini keren. Ternyata tertulis aletinos, kata dasar aletheia, yaitu kebenaran. Nanti boleh dibuka supaya tidak lama. Di Yohanes 1 ayat 17, Yohanes 14 ayat 6, Yesus itu kebenaran. Paulus menjelaskan di 2 Korintus 1 ayat 47, Filipi 3 ayat 7-9. Seseorang yang menjadikan mamon atau harta dunia menjadi tujuan hidupnya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini jelas apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita itu masih kepada harta yang duniawi, yuk kita kumpulkan harta di surga. Nah, cerita mengumpulkan harta di surga ini menarik, Bapak Saudara. Di agama Kristen tidak ada formula, tidak ada rumus. Oh, kalau saya kurban kambing dicatat segini. Nggak ada agama Kristen. Oh, kalau saya berbuat baik, saya ke gereja kasih persembahan, kasih perpuluhan, nanti dicatat harta di surga begini. Nggak ada. Agama Kristen tidak mengajarkan itu. Agama Kristen itu ketika kita berbuat baik karena kita terlebih dahulu udah dapat kebaikan. Amin. Bukan karena berbuat baik supaya selamat, bukan. Makanya ketika dibilang kumpulkan hartamu di surga bukan di bumi, sebenarnya kita sudah dapat harta itu dulu. Siapa itu? Aletheia. Siapa itu? Yesus. Tidak semua orang bisa mendapatkan harta kekayaan yang sesungguhnya yang dari surga, menerima Yesus. Mungkin di mulut iya, saya terima Yesus. Tapi di kelakuan, di perbuatan sehari-hari, apakah benar-benar dia menerima Yesus dirinya? Lanjut, ayat-ayat di atas menunjukkan ada korelasi, ya, ada hubungan antara pengelolaan kekayaan harta yang dipercayakan kita di bumi dengan yang harus menjadi milik kita, kekayaan rohani atau harta yang Tuhan berikan untuk kita. Setiap pengelolaan harta yang baik dan benar dapat menghasilkan harta kekayaan yang sesungguhnya. Amin. Jadi kalau kita kepengen kaya, termasuk saya kan, ketika saya sudah jadi kaya nanti, apakah saya bisa mengelola dengan baik? Apakah kekayaan saya ini saya kelola dengan baik atau saya habiskan dengan diri sendiri? Atau saya invest dengan hal-hal yang gak baik? Nih, kita harus tahu ketika kita kaya, nanti gitu ya, kalau saya merasa belum kaya gitu kan. Kalau kaya itu ya yang gak mikir lagi mungkin makan minum tiap hari gitu. Itu pendapat saya, pendapat setiap orang lain beda-beda. Oh, Pak Jordan udah kaya. Oh, ada yang lebih kaya.
Kekayaan itu relatif. Dan bahagia itu relatif. Yang perlu kita pegang begini aja. Ketika kita punya segala harta kekayaan, yang ngasih siapa tadi saya bilang? Tuhan. Karena ketika Tuhan kasih waktu ke kita bisa melakukan segala hal, bisa bekerja, artinya Tuhan kita itu siapa? Tuhan. Nah, ketika kita mempergunakan kekayaan ini, udah izin belum sama yang ngasih kekayaan? Udah tanya belum, Tuhan, aku mau usaha ini, tolong Tuhan. Atau kita ikut-ikutan. Zaman puri ditebang semua karet, ganti puri. Ya kan? Puri sekarang dah habis, tebang semua nanti. Ganti apa? Nanti zaman ini ngikut lagi. Zaman ini ngikut lagi. Harusnya kita tanya tuh Tuhan. Berapa banyak petani-petani yang menyesal karetnya ditebang, ditanam puri. Puri kemarin mungkin beberapa ya ini jadi kontroversi ya. Naik harganya, sekarang udah enggak ada harga. Sayang, kalau karet kan memang tetap, tapi ya kadang naik kadang juga. Nah itulah. Bagaimana kita mengelola harta kita gitu. Itu harta tentang uang. Anak, misal anak mau sekolah ini, sekolah itu, kita tanya dulu sama yang ngasih anak. Yang mempercayakan kita. Itu sebenarnya parabel ini. Diumpamakan harta itu segala hal yang kita miliki dari Tuhan. Karena saya tanya siang-siang tadi, tanya sekali lagi. Jadi siapa siang-siang yang punya waktu? Tuhan. Yang ngasih kita waktu itu Tuhan. Kalau Tuhan ngomong dari surga, waktumu habis Jordan, aduh, langsung kalang kabut. Iya, berapa hari lagi Tuhan? Nah, enak. Ada film tentang ini. Saya orangnya suka nonton film ya. Tapi enggak tahu ini film ini, ya memang film itu fiksi ya. Jadi ada film yang ada seorang bos waktu gitu. Jadi bukan harta, tentang waktu. Jadi waktunya itu di tangan. Jadi kalau dia mau ngambil waktu orang lain tuh harus salaman dibalik begitu, waktunya ngikut apa itu namanya film. Tapi saya pikir film ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu. Karena ya waktulah kuncinya, kita bisa bekerja, kita bisa ngapa-ngapain. Dan harta yang Tuhan berikan kepada kita yang paling berharga itu sebenarnya itu waktu. Waktu bersama anak-anak kita yang sebentar lagi besar, tidak bersama-sama dengan kita lagi. Apakah kita invest waktu sama mereka, bagaimana pribadi mereka. Oke lanjut, Tuhan Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, poin selanjutnya ada 3 hal yang mesti kita lakukan setiap orang dalam rangka memenuhi beban ekonomisnya. Ini 1, working, bekerja. Alam menciptakan manusia, organ tubuh diberikan potensi bekerja. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia disediakan pada awal penciptaan, namun untuk hidup secara jasmani manusia harus mengerjakan. Manusia tidak boleh malas. Di Amsal 26 tuh ayat 13-14 harus belajar sama siapa? Sama siapa? Coba kita dibuka, kita suruh belajar sama siapa? Amsal 26 ayat 13-14. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan. Waduh, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Tuh, kalau orang malas, ya dalam hal apapun, pekerjaan sekecil apapun. Misal, Hengki, tolong belikan gula. Tar dah mau buat kopi nih. Tar gitu-gitu terus. Itu termasuk malas. Nggak ada kerjaan yang mungkin seharusnya dikerjakan selesai tapi ditunda. Lama-lama ya jadi menumpuk. Orang yang malas, yang nggak bekerja, nggak usah kasih makan. Bapak Ibu Saudara, Adam di Taman Eden waktu itu, sebelum jatuh dalam dosa, dia itu ada kerjaannya loh. Apa kerjaan Adam?
Adam namai setiap pohon-pohon. Dinamai satu-satu, itu sebuah pekerjaan. Jadi semua kita harus bekerja. Amin. Oke, lanjut. Yang kedua harus apa? Saving. Nah, kitab Amsal sebagai kitab yang mengajarkan hikmat menuliskan bahwa manusia harus belajar dari semut tentang bekerja dan menyimpan. Ini prinsip hidup yang bijaksana. Ada musim panas, musim panen, musim panas menyiapkan roti dan musim panen mengumpulkan hasil panen. Semuanya ini berbicara tentang ketekunan bekerja di semua musim. Rasul Paulus menegaskan bahwa warisan disediakan oleh orang tua bagi anak-anaknya, bukan sebaliknya, semuanya merupakan hasil kerja. Menabung jangan lupa. Menabung ini bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Tapi ingat, jangan lupa izin dulu sama siapa? Yang kasih tabungan. Amin. Izin dulu sama siapa? Yang kasih waktu. Apakah benar saya invest ke sini? Karena zaman sekarang tuh banyak yang flexing gitu ya. Apa ya flexing gitu? Investasi, cepat kaya, woi tiba-tiba punya mobil mewah, ternyata hanya sewaan semua. Berapa M habis hilang? Ya karena itu, ingin cepat kaya, tapi nggak tanya Tuhannya. Siapa Tuhannya? Tuhan yang ngasih kekayaan. Lanjut, nah giving, ini memberi. Memberi sebagai gaya hidup, ciri khas hidup Allah adalah mengasihi sehingga ia memberi, dan ciri khas kekristenan adalah mengasihi sehingga memberi. Prinsip kekristenan adalah memberi. Dengan memberi, seorang Kristen mengalami hukum Kristus. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Memberi ini bukan sekedar uang, Bapak Saudara. Kita berbuat baik sama orang, berharap orang itu berbuat baik juga sama kita. Tapi di kekristenan, Yesus berbuat baik sama kita, memberikan nyawanya terlebih dahulu sama kita. Apakah kita sudah sebaik itu sama Yesus? Lalu Yesus meninggalkan kita karena kita enggak baik? Enggak. Kita semuanya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tapi Yesus tetap menyelamatkan kita. Seharusnya dalam prinsip memberi juga begitu. Yang kanan memberi, yang tangan kiri di belakang. Kalau zaman sekarang kan enggak. Yang kanan memberi, yang kiri selfie. Oh ini loh aku udah ngasih gitu. Janganlah kita memberi seperti itu. Amin. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Ya enggak lah. Orang Kristen itu memberi karena sudah diberi dulu oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara memberi apapun itu, baik ke gereja, baik ke kaum duafa, baik hal apapun, baiklah kita memberi dengan hati yang tulus.